menjadi guru yang favorit tentu menjadi dambaan bagi semua guru ya yang menjalani profesi sehari-harinya sebagai seorang guru, termasuk mungkin sahabat Lorong Edukasi. Oke, lantas bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang guru yang favorit? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi. Bagaimana caranya agar menjadi seorang guru yang favorit? Tentu menjadi seorang guru favorit ini menjadi ya semacam kebanggaan tersendiri lah ya bagi seorang guru, kepuasan batin tersendiri bagi seorang guru dalam menjalani profesi sehari-hari sebagai seorang guru. Oke, yang pertama agar kita bisa menjadi seorang guru yang favorit adalah satu yang paling penting, ini yang paling powerful sebetulnya, yaitu perhatikan cara komunikasi Anda. Ya, di dalam teori ilmu komunikasi bahwa kesan pertama dalam setiap komunikasi yang Anda bangun, yang kita bangun dengan siapapun itu akan menentukan apakah kita menjadi pribadi yang menarik atau tidak. Jadi ketika menjadi seorang guru, perhatikan kesan pertama Anda harus mencerminkan kesan yang positif dan antusias. Ini penting, karena kesan positif dan antusias itu akan menimbulkan, akan membangkitkan gairah belajar, akan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Dan ini pun juga akan berpengaruh kepada seberapa lama nanti Anda mengajar. 1 jam, misalkan 2 jam pembelajaran, dan seterusnya. Ketika kesan pembuka yang Anda sampaikan itu adalah baik, penuh antusiasme, penuh rasa antusias, kemudian positif tentu kesan yang Anda bangun yang pertama, maka insya Allah untuk selanjutnya sampai selesai pembelajaran Anda, kondisi kelas akan kondusif dan mereka insya Allah akan bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu bersikap ramah. Ketika seorang guru mampu bersikap ramah, maka seorang guru mampu membangun kedekatan yang baik dengan murid. Ingat bahwa guru yang ramah, yang kemudian dia bersikap lemah lembut, akan mencerminkan sebagai seorang atau sesosok orang tua bagi mereka. Dan boleh jadi kemudian mereka betul-betul akan menganggap Anda sebagai orang tua keduanya. Sehingga ketika seorang murid punya permasalahan A, B, C, mereka tidak segan untuk bercerita kepada Anda, meskipun mungkin Anda bukan guru BK. Nah, ini poin yang kedua ini cukup penting juga, yaitu bersikap ramah agar kemudian terbangun chemistry yang baik, mereka akan mencintai Anda dengan sepenuh hati. Yang ketiga yaitu menguasai materi ajar dengan baik. Ya, seorang guru harus paham terhadap materi yang dia sampaikan. Sering saya sampaikan bahwa tidak ada salahnya seorang guru apabila ingin mengajar esok harinya, malam harinya dia belajar dulu, dia mempersiapkan diri betul. Kenapa? Karena seorang guru itu dimintai pertanggungjawaban ilmu yang akan dia sampaikan. Seorang guru itu expert. Kalau bisa, jangan sampai salah konsep. Nah, maka dia seorang guru harus terus belajar ya. Dan untuk semakin menambah daya ingatnya terhadap materi, terhadap ilmu yang dia kuasai, maka dia tularkan itu, dia sampaikan itu kepada peserta didiknya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu berikan humor-humor cerdas. Nah, ini ya, apa ini yang saya sampaikan berkaitan dengan humor cerdas ini adalah humor yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada saat ini misalkan, atau fenomena-fenomena yang ada. Akan jauh lebih baik lagi ketika humor itu bisa dikaitkan dengan materi yang sedang disampaikan. Humor-humor itu bisa mengarah kepada mungkin kehidupan sehari-hari yang kemudian dielaborasi di dalam proses pembelajaran. Itu akan semakin bagus apabila guru mampu memberikan humor-humor semacam itu, karena terkadang ada sisi-sisi humor yang ditampilkan justru malah kontraproduktif ya, artinya humor-humor yang justru menjurus hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang tentu tidak baik kalau sampai seperti itu gitu ya. Karena memang berdasarkan pengalaman ada beberapa orang gitu ya, mungkin dia maksudnya adalah bercanda, maksudnya adalah memberikan joke, humor, tapi justru itu malah ada unsur-unsur bullyingnya ya, body shaming misalkan, atau ada unsur-unsur hal-hal yang negatif. Itu tidak kami sarankan, tidak, sebaiknya ya tidak usah yang seperti itu. Berikan humor-humor yang cerdas, tidak usah panjang-panjang, berikan ya sesekali saja, singkat mungkin, dan itu bisa mengena. Syukur-syukur bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang ada. Atau bisa juga diberikan seperti ice breaking.
atau games ya. Mungkin 5-10 menit saja dalam satu sesi itu untuk memberikan penyegaran. Itu tidak masalah dan itu bisa berdampak positif dalam membangun gairah belajar di dalam kelas tersebut. Oke, yang kelima yaitu guru harus update informasi. Nah, ini penting, guru harus update informasi karena apa? Karena guru itu dia harus bisa membuka cakrawala berpikir siswa gitu ya. Maka untuk membuka cakrawala berpikir siswa itu, maka seorang guru juga harus tercerahkan. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup untuk itu. Maka seorang guru yang update informasi ini dia akan mudah kemudian mengelaborasi materi itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada yang terkini, misalkan bagaimana tinjauan sosiologis ya berkaitan dengan fenomena kenaikan BBM, misalkan bagaimana mungkin tinjauan dari konsep fisika barangkali, atau mungkin konsep kalau itu misalkan di SMK yang berkaitan dengan teknik komputer, misalkan rekayasa perangkat lunak atau mungkin sistem informasi, bagaimana sekarang ada fenomena Bjorka, hacker yang cukup ditakuti dan cukup viral saat ini. Nah, itu juga bisa dibahas, dikaitkan. Atau mungkin juga bagaimana persiapan KTT G20 ya yang akan diselenggarakan di Indonesia, di Bali. Ini juga bisa dikaitkan dengan materi yang sedang diajarkan pada saat itu. Fenomena-fenomena baik dari segi ekonominya, mungkin sosialnya, teknologinya, dan sebagainya. Ini menjadi amunisi yang sangat berharga bagi seorang guru apabila Anda ingin menjadi guru yang difavoritkan, menjadi guru yang favorit di sekolah masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.